Di surah Al-Qiyamah, ibu kalau punya HP buka surah Al-Qiyamah surat 75. Ayatnya itu lihat dari ayat 16, 17, 18. Hai Muhammad, kata Allah, ya ketemu ibu, ada yang sudah dapat surah Al-Qiyamah, surat berapa? 75. Nah, ayatnya 16, 17, 18. Itu bentuk nasihat Allah kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad dan kita sebagai umat pengikutnya. Ya, coba baca itu. Boleh? Nah. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, perhatikan kalimat itu. Ibu kalau nak belajar Quran di situ bukan cepat bisu, tapi dia biarlah pelan. Bukan pelan itu malas, bukan. Pelan itu artinya bentuk keikhlasan orang ketika mau membacanya. Ikhlas atau tidak? Kenapa? Orang kalau sudah hafal, banyak hafiz Quran, banyak orang sudah hafal Quran, bacanya cepat-cepat, ingin bisa biar didengarkan orang, itu malah menjadi tidak ridho Allah. Kenapa? Kalau tidak waspada mempelajari Al-Quran, akan muncul riak sedikit saja. Ada rasa, oh bagus lagu dari ibu itu macam. Itu akan muncul kerusakan-kerusakan fi qulubihi nuqah. Ada di hatinya bintik hitam yang ketika tertempel bintik hitam itu menghalangi untuk melanjutkan ayat yang nak dibaca. Itu agak ngilang-ngilang. Sering dicontohkan banyak kan ibu-ibu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu galak kelaju. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Al-Baqarah 283, 284 dibaca ke ayat kursi 255. Ya kan? Kenapa? Kalau ditanya, aku tidak bisa Ustaz lambat-lambat, karena biasa cepat-cepat. Itulah yang dikatakan oleh Allah itu, kamu itu sombong. Bahasa kasar itu, hai Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu cepat-cepat untuk nak menguasai. Nah, itulah akibatnya Indonesia dirusak. Karena banyak nak cepat-cepat menguasai kan. Kayaknya rusak galau-galau. Itu kias, bahasa kias. Kata lainnya sama seperti diri kita masing-masing. Kalau bunda-bunda sekalian niatnya datang ke sini, ini dikiaskan aja tadi. Datang kemari, ada rasa niatnya tidak lemah, tidak datang karena dia sudah datang, rusak itu. Maka kata Nabi, islah, perbaikilah niatnya. Ada waktu untuk memperbaiki. Makanya dengan memperbaiki melalui istighfar. Orang kalau sudah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang niatnya betul-betul mencari ridho Allah, berjalan dari rumah, melangkahkan kaki ke sini, ibu berias menghadap kaca mengatakan Allahumma kama hasan tafalki fa hasin khulqi. Ya Allah, baguskan akhlakku daripada wajahku ini. Kalau memang kau baguskan akhlakku, pasti wajahku akan bagus. Kalau kau baguskan wajahku, hatiku rusak, maka itu tidak jadi bagus. Ya kok, kalau hatinya rusak, cantik cak mana lah, kuwongi mak cak cemberut tulah. Apa dah?
kalau hatinya lurus? Walaupun hitam, senyumnya manis. Iya kan? Kenapa? Karena yang menyertainya bukan nafsumu, tapi hatimu, karena hatimu itu mencari ridha Allah, disebut dengan qalbun salim. Nah, balik ke ayat tadi. Ya. Terus Bu? Ya. Nah, jadi biarlah urusan Allah, Bu. Ibu nak paham apa tidak itu, ibu nak jadi bisu apa tidak, biarkan Allah itu. Kenapa? Tugas ibu ikhlaskan adanya. Masalah ibu nak paham, nak tidak, bukan ibu yang nak memahamikan ini. Karena yang mengumpulkan di dada ibu, bapak sekalian itu Allah. Coba, saya punya teman tak bisa baca Quran, tak bisa baca Quran. Ustaz, aku ini kepengen baca. Oh, kataku, kalau kamu tulus, berangkat sama saya 2012. Saya bilang berdoa di tempat tanah haram ini. Di mana Ustaz? Di mana saja kau, di rukun Yamani, ketika kau menghadap, ngomonglah, minta dengan Allah, ya Allah, aku tulus ingin bisa dengan ayat-ayatmu. Nengok sudah itu dia seperti lupa yang dia minta tadi, tapi Allah ingat sesuai dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan lebih ingat kepadamu. Ketika dia tambah saja di uang, ngebek mushaf, dia di rak-rak itu, di bawahnya juga, baca dia, baca. Dia tidak nyadari kalau dia bisa baca. Nah, coba lah, tidak lagi belajar Iqra, tidak lagi. Langsung buka Quran, dia baca. Baca mulai dari pangkat Al-Fatihah sampai terus. Saya bilang, bisa baca Quran. Ini juz berapa aku dikatakan? Ternyata dia dengan spontanitas doanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dia semata-mata kuat keinginannya, ingin bisa. Ternyata sebelumnya saya tanya, amalan apa sih yang kamu lakukan selain berdoa tadi? Dia bilang, saya ini Ustaz, saking nak bacanya, saya sudah dawamkan saya harus bersedekah. Jadi dia berinfak setiap kemana baik, terus berinfak. Berapa baik, yang penting terus saja. Ternyata diijabah. Ternyata tidak bisa langsung baca. Ada wasilah yang melaluinya. Apa tadi? Infak dia tadi. Infak. Ibu kalau senyum dengan orang itu apa namanya? Infak. Sedekah. Kalau infak itu pakai duit, ibu galak nunjuk duit itu infak. Kalau senyum, sedekah. Apa lagi? Contoh sedekah. Zikir subhanallah, sedekah. Walhamdulillah, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Wallahu akbar, sedekah. Itu sedekah. Tanya Bu, arti sedekah? Tidak bentuk materi. Sedekah itu dalam bentuk lisan. Makanya dana tidak datang ya, kami nak sedekahan. Lain ya ceritanya. Datang ya, senyum, sedekah. Makanya kotak itu namanya kotak infak, bukan sedekah. Kalau dia lewat di jalan senyum bayang. Bisa tidak galak masuk ke, karena dia ngerti bahwa kotak itu infak namanya. Bukan sedekah. Kalau sedekah senyum ibu. Baik bunda sekalian, itu ayat tentang dasar hukum belajar Al-Quran. Tidak boleh sombong ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bulan Muharram ya. Sekali tak apa kita mungkin ibu kemana-mana lah datang, pergi hadir di acara Muharram nih.
itu sejarahnya sudah tahu kan, insya Allah. Ya, sejarahnya Muharram itu di masa Umar ibn Khattab. Wafat Nabi, 10 tahun Nabi menjadi pemimpin raja, 10 tahun menjadi raja, menjadi presiden. Wafat Rasulullah SAW digantikan dengan Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar menggantikan Nabi menjadi khalifah. Wafat. Belum ada itu tahun. Penulisan tahun Islam itu belum ada. Lalu digantikanlah dengan Umar ibn Khattab. Umar 5 tahun jadi khalifah. Di bawah Umar ada gubernur, kalau kita di bawah presiden itu ada segala macam bentuk. Nah, ketika Umar menunjuk gubernur Abu Musa al-Asy'ari di Taif di kota Madinah, ada gubernur di Madinah itu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Mak mana Abu Musa ini, Bu, dikirimi seorang raja, ya, mungkin dari Persia, itu bukan ke Khalifah Umar, ke gubernur Madinah. Di situ dilihat ada tahunnya pakai tahun orang Persia, orang-orang raja, ya. Jadi nak balas ini bingung Abu Musa. Uang ada tahun, ada tanggal, itu tak ketik. Karena selama ini tak ketik yang namanya tahun Hijriah, tahun Islam belum ada. Gubernur ini Abu Musa al-Asy'ari menghadap Khalifah Umar. Kebanyakan enggak? Dapat kok ya? Ketika Khalifah Umar itu didatangi Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Umar, wahai Umar, aku nak nganjuk tahu ini ada surat dari raja. Dia ini minta balasannya ini nak ada tahun." Umar jadi bingung juga. Dari situ tercetus ide. Umar mengumpulkan sahabat-sahabat, menteri-menteri lah begitu ya, seluruh gubernur nak ngusul. Aku mengumpulkan kalian nak minta ide, maksud itu pandangan, nasihat, mungkin apa yang baiknya. Ini ada seorang raja ngutus, dia ngirim surat ada tahun, itu belum ada tahun. Tahun apa gitu? Ini bentuk pemimpin yang bijaksana. Jadi ibu-ibu kalau jadi ketua majelis, nah bijaksana, ajak musyawarah, kumpul ke yang pacak diajak kita musyawarah, itu bijaksana. Umar mencontohkan, lalu sahabat mengusulkan, "Ya Umar, bagaimana kita buat tahun Islam itu dimulai Muhammad lahir?" Ditanggapi oleh Umar dengan bijaksana, "Nabi lahir tahun gajah. Muhammad belum dalam hidup Islam. Semuanya kafir Quraisy. Di Mekah itu Muhammad masih lahir dalam posisi dalam lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Mana itu batal? Akor, usulan satu. Musul lagi, bagaimana ya Umar kalau tahun Islam ditetapkan mulai turunnya surah Al-Alaq, surat pertama Al-Quran turun. Dipikir lagi. Ketika itu Al-Alaq turun, surat pertama, baru ngajarkan tentang cara maco. Muhammad belum baca maco, belum baca nulis. Bagaimana? Kita cari yang lain, tidak usah pakai yang ini. Cocok? Musul lagi. Nah, yang musul ketiga ini, sahabat ini ngomong, "Ya Umar, bagaimana kita mulai tahun Islam dari kejadian Muhammad dan Abu Bakar yang ketika itu Muhammad di Mekah nak dibunuh?" Jadi ada sekelompok
orang-orang kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal, Abu Lahab nak bunuh Muhammad di tahun berapa Hijriah. Ketika itu kelompok yang nak bunuh Muhammad ini disimak Jibril. Muhammad ini tak pernah lepas dari lindungan Jibril alaihissalam. Informasi itu dia tahu ke Muhammad. Muhammad, malam kaget, engkau nak dibunuh. Maka malam nanti keluarlah di jam sekian. Kemudian kau perintahkan Ali keponakanmu menggantikan tidur di tempatmu biasa tidur. Lalu pakaikanlah bajumu kepada Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini keponakanmu. Nah, Ali ini disuruh pakai baju Muhammad, ya Bu ya, tidur berbaring di kasur Nabi Muhammad. Jam sekian Muhammad sudah menginformasikan sore-sore, Abu Bakar kau tunggu di daerah itu, bahwa malam kita pergi ke Madinah. Dulu bukan Madinah, Taif namanya. Baik, sami'na wa ata'na ya Muhammad. Sudah. Nabi Muhammad malam itu didatangi Jibril. Turunlah malam itu surah Yasin ayat 9. Jadi ayat Quran itu turunnya dikit-dikit sesuai kejadian. Ayatnya Muhammad diturunkan surah Yasin surah 36 ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Nabi Muhammad disuruh Jibril hamburkan pasir. Nabi Muhammad bukan cerita ini rumahmu, pasir kamu cuma ditaruh ke pakurmu baik. Itu di pucuk itu. Ibu tahu tak Nabi Muhammad agak tidur di tempat kulit unta yang lembut itu. Sarbangun. Makanya ibu-ibu yang di kimpoil itu tidurnya itu agak kesiangan dulu. Saya tidurnya punya tahu kan, dilihat saya. Dia sudah bangun. Iya, ada nampak enggak masuk angin tu? Dia gerak bangun. Bangun senampak, bangun jam 3 kan? Tak galak bangun siang terus. Kenapa? Karena tidurnya tidak biasa dengan tidur yang di tempat kasur-kasur empuk itu. Kenapa? Ya ada kasur spring bed itu kan? Tapi buat lumpuh pasti. Ustaz lah tua ni. Ya sudah, ibu cari kasur yang lama. Tahu kasur yang dari kapuk itu, yang jendol-jendol itu. Pagi itu baru sehat juga. Nah, itu istilah gitu. Terserah ibu nak pakai kingkoi yang penting bangun. Nah itu intinya. Muhammad pada malam itu menghamburkan pasir di kepala. Kenapa? Ini rumah Muhammad, ini dikelilingi rapatnya oleh orang kafir. Dibaca oleh Nabi Muhammad doa itu, bacaan ayat itu sambil menghamburkan pasir di kepala mereka. Tidak kata ini oh, matanya lalak kan? Cak lalang, ibu tak tahu mata lalang. Terlalu besar. Tapi dah tengok lalang. Sampailah ke pagi. Kenapa? Ada yang mimpi tidur masih Muhammad. Dia tak tahu kalau alim tidur itu. Ternyata Muhammad sudah jauh berangkat, tapi tetap dikejar ketika mereka sadar. Nah, sejarah inilah diambil hijrah Muhammad karena dibunuh, peristiwa turunnya surah Yasin ayat 9, kemudian Muhammad pindah ke sana. Disepakati tahun Islam Hijriah diambil dari kejadian tadi. Muhammad nak dibunuh, turun surah Yasin ayat 9, pindah ke Mekah, ke Madinah. Orang Mekah ini yang berangkat melok Nabi ini namanya Muhajirin. Asli penduduk Madinah atau Taif itu namanya Ansor. Maka disambutlah orang-orang di Madinah itu menyebut Muhammad, kedatangan Muhammad, lah didengar. Kenapa? Karena Rasul ini punya orang-orang kepercayaan yang duluan pergi ke sana dan juga tahu bahwa Muhammad nak ke Madinah.
disambut dengan bahagia. Itu kalau baik. Coba kalau jahat, datanglah pengajian, tapi saya belum. Kalau kita galak ngomong ibu, kita hidup banyak bergaya, banyak action. Pokoknya nak di HP ni penuh foto, mana yang cocok nak dikirim ke. Abu Hanifah, kemudian ulama-ulama lain itu paling takut menyebarkan foto istri. Kenapa? Dalam Islam itu wanita itu terutama yang menjadi istri jangan banyak keluar rumah. Ciri wanita yang baik itu adalah wanita yang lebih banyak berdiam di dalam rumah, yang tidak banyak dijenguk. Ini dah berjenguk dah. Assalamualaikum Ustaz. Foto, alhamdulillah saya baru saja pulang dari Bogor. Fotonya banyak batang-batang sama gunung itu kan. Di mana kata fotoin? Macam di pagar alam ni. Sama kan? Ternyata aku debat-debat main tu di pagar alam ni kan, ngomong di Bogor. Ada baik nak buktikan kan? Dia tak sadar kalau ada tulisan itu pagar alam. Usung kan dia, pagar alam apa ibu ini? Bogor. Lah nak bohong. Jadi itu akibat terlalu banyak sum'ah. Atau sum'ah, pamer-pamer. Kalau pamer-pamer itu mengkhawatirkan bentuk-bentuk jiwa hati yang rusak. Jadi ibu banyak-banyak. Kalau nak berfoto sudah berfoto baik, sudah biasa kan. Nah, jangan banyak ego nak ditunjuk-tunjuk, nak ditampil-tampilkan. Ibu-ibu kan sering, aku bukan agak foto kata aku. Nak jago baik, nak jago dan fitnah baik. Nah, bunda sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai disepakati tahun Islam ditetapkan oleh Umar Ibn Khattab, ya, di mana Umar menjadi khalifah. Itu sudah tahun keempat Umar nak masuk jadi khalifah. 5 tahun Umar itu. Nah, ketika itulah ditetapkan tahun Islam. Mulai dari situlah ada bulan 1, bulan Muharram. Bulan 1 Islam itu Muharram, 2 Safar, 3 Jumadil Awal, 4 Jumadil Akhir, 5 Rabiul Awal dulu. Tadi ini bukan Jumadil. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru masuk Rajab, baru Sya'ban, baru Ramadan, baru Syawal, Zulqa'dah. Itu Zulqa'dah. Ada juga Zulqa'dah ya. Zulqa'dah baru 12 Zulhijjah. Nah, apa yang diadukan? Ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan Isna asyara syuhur, bahwa Allah menciptakan 12 bulan di dalam Al-Quran itu yang disebutkan tadi. Kelebihan di antara 1 bulan Muharram, ada 4 bulan suci. Salah satunya Muharram. Bulan Muharram ini dilarang, kata Allah, kamu untuk selang sengketa. Tak boleh berperang, perjanjian Hudaibiyah. Makanya orang masih kalau sempat itu bulan Muharram yang bermusuhan disuruh bai'ah. Yang tak bertegur bertahun-tahun, baliklah untuk saling tegur sapa. Dengan tetangga tidak berteguran, mari berteguran. Kenapa? Kalau dia di bulan Muharram tidak memperbaiki diri, dosanya dilipat juga. Ibu di bulan biasa tidak bermusuhan, di bulan Muharram bermusuhan, lipat dosanya. Kalau berbuat baik dilipat gandakan kebaikan, kalau berbuat buruk dilipat gandakan keburukan. Beda dengan bulan lain. Kalau bulan lain selain bulan Muharram, 1 kesalahan hitung 1. Tapi di bulan Muharram sama seperti kamu berbuat baik, dibalas 100, berbuat jahat 100 juga. Alhamdulillah. Ada tidak teguran adik-beradik? Teguran lah. Ada yang tidak teguran sama-sama dalam majelis taklim? Ada itu.
Saya tak senyum tapi hatinya balik. Adik sini, cuas pakul busno, lagi dengen ya Rahman, ya Rahman, kan dulu masih hatinya kotor, ya. Kan baca Asmaul Husna itu kan mencuci, itu wasilah, salah satu wasilah perantara kita ke Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Sambil ngomong dengan Allah tuh, ibu nyebut itu sambil ngerasa. Jangan dibaca baik. Hafal, Asmaul Husna hafal. Tapi tidak paham. Banyak orang hafal Quran, tapi tidak paham. Makanya boleh dikit-dikit dirasa, ya. Nah, Bunda sekalian, itu hijrah intinya agar kita mengalami perubahan. Coba kesempatan hari ini kita ketemu. Balik ini ada tidak perubahan dari kita? Satu, perubahan apa yang harus kita lalui? Salah satu perubahan yang paling pokok di dalam jiwa seseorang itu sadari tentang diri kita, kenal dengan Allah atau tidak. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang nak kenal dengan Allah, maka dia harus kenal dirinya sendiri. Nah, dulu sudah saya sampaikan tuh. Ibu dah kenal belum dengan diri? Bukan namo. Aku kenal Ustaz. Nama aku Haja ini. Bukan. Orang yang disebut kenal diri sehingga ini perantara dia kenal Allah. Salah satunya ciri orang itu mengenal Allah dengan baik, orang itu tidak pernah mencari keburukan orang lain. Setiap hari dia mencari keburukannya sendiri. Ya Allah, kenapa begitu tidak senyum dengan aku? Jangan berurusan kau dengan orang itu. Sadari diri, kenapa? Bisa jadi kita pernah berbuat, melakukan hal yang membuat orang tidak mengenakan. Mungkin mau senyum dengan kita tidak balas senyum. Mana orang senyum? Enggak senyum dengan kita. Ibu pernah dicuak ibu? Atau dicuak? Cuek. Aku ngajak ngomong, Ustaz, dia tidak baik. Tapi kan tidak respon. Jadi dia baik, bagusan. Nah, rusak itu. Rusak itu, Bu. Tidak usah ditambah. Bukan cak dia yang tidak usah ditambah. Saya kisahkan Al-Junaid. Al-Junaid ini seorang ulama, seorang sufi. Datang seorang ketika berkumpul di masjid di sekitarnya, Al-Junaid dengan murid-muridnya berkumpul. Lewatlah seorang laki-laki yang bajunya compang-camping. Apa dalam hati Junaid? Awak masih gagah, ngemis. Ini pasti minta-minta. Dalam hati Junaid, tidak boleh Islam nyuruh minta-minta. Alangkah baiknya kalau dia pegawai masih gagah sama itu. Sudah ngomong dalam hati, hati dia ngomongi uang yang lewat kan nah. Balik selesai, Junaid ini tidur malam. Tak baca tidur, gelisah. Kenapa? Uang kalau ada dosa, gelisah. Ciri uang ada dosa, hati tak tenang, tidur tak nyenyak, pikiran kemana-mana. Itu ciri uang punya ketidaktenangan, berarti hatinya ada dosa. Kita ini dosa kalau. Tapi kita percepat
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Segera minta ampun, jangan ditunda. Jangan banyak dipikir, oh itu juga wacana itu. Tidak usah dipikir gitu. Segera minta ampun. Malam hari Aina Al-Junaid tertidur di dalam tidurnya. Ya. Apa yang dikatakan? Orang itu kan ada rombongan Haji Junaid. Jadi Junaid, apa yang kau rasakan omongan itu membuat menjadi dosa. Terbangun Junaid, besoknya keliling ke kota itu nyari wong itu tadi, nak minta maaf. Kenapa? Karena dia bakal tidur, gak tenang. Keliling ketemu lagi di sungai. Ternyata orang ini lagi menguti sayur-sayur wong di kebun yang ngalir tenang. Yang maksudnya dibuang, dari buang dipungutnya untuk dimasak. Dia tidak menulis, ternyata dia tidak menulis. Ketemu, kan tak pernah berhadapan dengan orang ini. Dari jauh ibu tu nengok kan. Ketika orang ini berkata, engkau mencari aku? Tahu dia? Ya, kata Al-Junaid, aku ingin minta maaf. Maksudnya kan, bahwa aku sudah buruk sangka. Lah sudah ngomongi kau bahwa kau ini pengemis, ya? Kata laki-laki ini, jangan kau ulangi lagi. Maksudnya kan, dengan bijaksana. Sudah, terima kasih teman-teman. Kata Al-Junaid ini, aku minta maaf, dengan maafmu akan menjadikan aku tenang. Jadi kalau ibu-ibu sampai sekarang masih tak tenang, ya, pernah menzalimi seseorang, masih terbayang pasti, ya. Ibu tak pernah ngomongi laki. Misalnya, kalau dia suruh ngomongi laki, tak boleh dia, tidak boleh nak minta maaf, tak biasa. Tapi tak biasa ngomongi laki, tak tidur tenang. Pernah tak ibu tak tidur tenang gara-gara ngomongi laki? Tidak dikit. Tak biasa. Sama seperti ibu punya teman akrab, biasa ada makanannya, tapi ibu tak biasa ngambil duluannya. Ibu kepengen makanan itu. Aku namanya kue cucur, ya. Apa di kue lamu itu? Nengok ini kan, tak sedapnya. Memang kawan akrab. Mungkin kawan tadi kalau kita ngembek tadi tak apa memangnya, tapi kita tak biasa lagi kan. Nah buka kudungnya tak lemah. Kayak biar kebayang. Kawan tadi ngomong, mbak lah, anggap rumah dewek, kata dia. Kata kita tak biasa, jadi dosa. Makanya ibu, ya, kalau kita tempat saudara kita, tetap pakai izin walaupun boleh. Ada beda rasa makan dulu baru ngomong dengan ibu ngomong dulu baru makan, beda. Buka makan, semuanya. Lanjutlah kata kawan. Lain dengan kita ngomong dulu baru kita makan, beda, mesti beda. Nah, guna sekalian yang dirahmati Allah, itu cara kenal diri kita dengan Allah. Coba kita perubahan di bulan Muharram ini. Perbaiki hati kita sebaik-baik mungkin. Kenapa? Nak mati galau gitu nih. Betul tak? Manusia, kata Allah, sudah disumpah oleh iblis, manusia akan diajak sesat. Dari bangsa mana iblis? Jin. Iblis itu terbuat dari api yang menyala-nyala, api yang nyamar-nyamar. Ibu pernah ada ngidupi bakaran api yang ditiup angin, dia ngejar-ngejar itu. Nah, jin itu dibuat itu lah, iblis itu dibuat itu. Gawinya nyamar-nyamar. Jadi kalau ibu, ya, hidup ini berkuat beribadah,
maka kuat pula sambaran iblis itu biar ibu jadi lemah beribadah, biar malas ikut majelis taklim. Banyak pikiran nengok langit dulu pecahnya hujan nih. Iblis itu ngapo sambaran-sambaran kan? Di pikiran itu disambarin katanya. Ini kau kalau pergi jam sekian hujan lagi. Lemalah kakek baik pergi. Ujungnya muling. Ya, mak kapan muling tu? Ya, dia. Iya. Bangun kebablasan. Zuhur lewat, asar lewat. Apa ni lewat maghrib? Bangun dikiranya masih pagi, ni buat jam. Ya Allah masih pagi hari. Padahal maghrib. Paginya subuh dengan pagi maghrib tak jauh beda. Pernah ada ibu nyengok uang yang dia hari libur dia nak gawi. Aduh heran. Yang punya anak ibu yang dia hari libur pergi pakai baju sekolah. Itulah yang namanya ngapa dilarang tidur waktu sudah asar sama waktu sudah subuh. Otaknya itu kalau sudah subuh itu dilemahkan, ya. Kalau dia sudah asar itu dilupakan. Jadi sekawan dia bu. Tidur sudah subuh orangnya jadi lupa juga itu aduh. Jadi lemah aduh, ya. Orang tidur sudah asar itu tambah dia baca apa ngeheng, baca ayat kursi, baca surat lain, pokoknya tidak pernah nyambung. Itu kebiasaan tidur sudah subuh dengan tidur sesudah asar, itu dijagonya. Nah balik ke persoalan, kita ini bakal digoda oleh setan, iblis. Iblis itu bentuk jin yang dia ngomong, ya. Iblis tidak pernah mengaku Tuhan, cuman sombong aja. Tapi Fir'aun ngaku Tuhan, lebih ke iblis tak? Makanya iblis ngomong, Fir'aun, aku salut dengan kau. Sebanyak kutemui manusia kau nilai ngaku Tuhan. Aku baik yang selama ini menjadi pemimpinnya para malaikat tidak pernah ngaku Tuhan. Ngaku aku cuma mengatakan, ya, disuruh sujud kepada Adam, aku dah tak sujud. Cuma itu baik. Gara-gara yang sujud dengan Adam itu aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena aku Tuhan, kau lebih parah dari aku. Makanya sampai sekarang aku cari Bapak Istiwa Marhaba, belum pernah ketemu nama anak Fir'aun. Tahu Fir'aun itu jahat. Iya, sakit jahat tadi. Makanya iblis itu selalu dengan Fir'aun. Jadi kata iblis ngobrol dengan Fir'aun menyerupai bentuk asli. Ya, iblis bertanduk, berkepala seperti berbadan babi. Itu dia hadis Nabi. Iblis itu bergigi taring babi. Ya, matanya antara alis ketemu alis itu sama besar. Bulu jenggotnya ada 9. Ada berapa banyak? Punya 7, dia 7. Iblis itu tidak pernah banyak, dia punya rambut jarang-jarang. Ciri khasnya. Kepalanya kecat kepala beruk, tapi mulutnya pecah ke mulut sapi. Ibu bayang memang anu lah bentuknya, saking keburuknya tadi. Ya. Itu ketika berhadapan dengan Fir'aun, kau lebih buruk dari aku. Oh, Fir'aun kalau main ya, tobat baik. Kalau lebih buruk, kau cuma tidak ngaku Tuhan, cuma sombong baik. Kau akan dilaknat, diusir, aku lagi aku. Kata iblis, ya kau tidak usah khawatir, tidak usah bertobat. Kalau kau bertobat, kerajaan kau Mesir ini di Wonggalo lebih baik. Jadi mana solusinya? Kata iblis, ada yang lebih buruk dari kau dan aku. Jadi kau tidak perlu bertobat, engkau lebih buruk dari aku. Ternyata ada yang lebih buruk lagi dari itu berdua. Lebih buruk dari aku yang sombong dan lebih buruk dari kau yang ngaku Tuhan. Siapa katanya? Aku urung bertobatkan kau. Kata Fir'aun, yang lebih buruk dari itu berdua adalah orang yang ketika dia minta maaf, orang itu tidak minta maaf. Nyambung tak ibu?
Ibu minta maaf dan akui salah. Tulusnya. Dan minta maaf pun itu. Walaupun dia benar, itu lebih buruk dari Fir'aun dengan iblis. Kalau dah minta maaf dengan ibu ni dulu. Biar dia rasa dulu. Sampai baik. Sadar kita kalau kita lebih buruk dari makhluk dua ini, dari Fir'aun dengan iblis. Jangan coba-coba. Tapi Ustaz, aku sudah maafkan Ustaz, ikhlas. Tapi mak mana Ustaz terbayang terus. Itulah nak belajar lagi. Dari situlah orang yang ketika dia melupakan, ya, daripada kebaikannya sendiri, dia lupa bahwa dia sudah berbuat baik dengan memberi maaf tadi. Lupa. Itulah orang yang lebih baik. Ketika dia lupa dengan kebaikannya, mati. Itulah kategori orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu bukan dia kalau sudah ikhlas orang tahu. Itu dah ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu dia berkuat diri melupakan kebaikan-kebaikan. Salah satunya memaafkan orang. Sudah, ya. Aku ikhlas Ustaz, maaf begitu. Yang penting dia tidak lagi depan mata aku nah. Itu dah ikhlas namanya. Masih tidak kuat namanya. Yang mati ilmuwan, sedangkan manusiawi kita ni kan. Tidak pakai mak itu. Karena sudah konsepnya orang hidup di muka bumi, kalau beriman mau diangkat derajat oleh Allah, siap-siap diuji. Salah satu kali diuji dengan seperti itu. Nah, ini gawe iblis mengajak kita untuk jadi sesat. Mulai dari lahir. Dari kita lahir ke anak, nggak perlu disuruh marhaba, motong kambing. Motong kambing itu mencabut ujaman kuku-kukunya setan, iblis tadi ke dalam anak tadi. Ngapa? Biar kita tadi, anak tadi tetap bersifat tabiat iblis. Karena iblis kan berdoa, ya Allah, berikanlah pasukan-pasukan kepadaku agar aku mudah untuk menghasut umat-umatmu. Diijabah oleh Allah. Pengikut-pengikutmu adalah orang-orang kafir. Bani Adam, anak-anak Adam yang kufur kepadaku, kata Allah. Iblis berdoa, dikabulkan Allah. Ibu, iblis bukan. Takkan tidak dikabulkan Allah berdoa. Betul? Asmaul Husna sudah berzikir terus. Yakin harus. Lah iblis berdoa dikabulkan. Dan kalau kita yang berdoa kepada Allah yang dikabulkan, yakin itu. Makanya jangan, ya Allah, rasanya aku ini ya Allah, baru sudah menghadapi ujian. Laki berselingkuh, lah anak kalau meninggal kepala. Kapan ya Allah sudah urusan ini? Jangan ngomong itu. Kata Nabi, kalau kau berdoa mengatakan seperti orang berputus asa, maka aku tutup, kata Allah, semua kenikmatan. Tapi Ustaz kan manusiawi gitu nih. Aduh rasa itu oke, tapi tetap ditebus dengan istighfar. Sudah minta ampun ya Allah, ternyata salah. Salat sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Kalau pernah ngomong itu, ya. Hal-hal sepele itu, Bu. Allah rasanya doa banyak, ya rasanya. Kapan sudah urusan ini? Di mana? Kapan waktunya ini? Jangan, pasti ada waktu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kamu tidak sanggup. Kalau kamu sudah ditimpakan musibah apa yang berat, pasti kamu sanggup, kata Allah. Karena belum ketemu baik titik mana kamu sudah no. Oh ternyata ibu ketika melapangkan dada ya Allah, aku lanuman macam ini kutawakalkan aja kepadamu. Makanya ada kalimat Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ada batasnya. Ternyata ketika menyerahkan tawakal hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala, sampai mana ketawakalanmu itu, maka saat itulah Allah akan menarik semua urusan-urusanmu. Kalau engkau orang yang berdosa, maka kesusahanmu itu menggugur dosamu.
Kalau engkau memang orang tidak berbuat dosa, kau dihadapkan ujian yang berat, maka Allah mengangkat derajat-derajatmu. Itu kan dua pilihan. Aku berat ibu, ngadep siapa saat ini? Ngadep kawan. Kebanyakan orang testimoni yang kalau dibuat angket, rata-rata seorang istri, seorang suami, seorang ibu, seorang bapak paling berat menghadapi ketika anaknya berbuat jahat. Betul? Ada laki, sudah coba mati juga kayak laki. Ini kalau disamping ke bapak-bapak, Muharram kemarin. Bapak-bapak angkat tangan yang galak doa ini. Jungle. Sering-sering mendoakan istri. Kenapa? Istri sekali mengangkat tangan dijawab oleh Allah. Karena 3 doa wanita itu pasti dijawab oleh Allah. Doa istri kepada suami, doa anak perempuan kepada bapaknya, doa ibu kepada anaknya. Pasti itu. Tapi laki ada doa begini. Paling doanya kebanyakan. Ya Allah, coba lembut ke bibirnya ya Allah. Itu seni hidupku ya. Tapi konsep Islam mengajarkan, ayo ini gawi-gawi setan. Makanya jin yang nyimpang itu setan. Ibu harus kenal nama-nama jin. Kenal nama jin. Salah satu jin yang membuat orang bercerai dalam rumah tangga atau mencerai-beraikan keluarga itu namanya dasim. Betina yang berselingkuh dengan suami orang namanya dasima. Iya, makanya jangan anak kaki ibu jadi nenek punya cucu namanya dasima. Itu Inggris itu. Termasuk Ustaz, bagus tak nama cucu aku? Siapa? Bilqis, Ratu Jin. Banyak Ustaz yang banyak Bilqis. Kan Sulaiman menaklukkan Bilqis itu kan jin. Alhamdulillah umur main baru tahu. Ada lagi tunjuk nama anak namanya Salwa. Di Al-Quran ada di surah Al-Baqarah itu mana wasalwa. Siapa itu? Jenis burung yang boleh kau makan. Setelah diteliti, burung puyuh. Siti Salwa, burung puyuh betina. Pelajari sifat burung puyuh. Aku tahu. Ngingun burung puyuh. Uji muanya, pelajari gawinya. Rumah ini burung puyuh ini ciri khas kalau dia lapar ribut. Kalau tak diem. Ciri khas dia mengguk, diem ketika kenyang. Bukan buntu. Karena burung puyuh tidak pernah tahu begawi. Seharusnya makan. Makanya kalau ada nama anak Siti Salwa atau Salwa apa namanya lah? Nah, dipanggil namanya Salwa. Sudah masuk doa-doa itu ke sifat-sifat burungnya. Apa? Panggillah itu, terjerit-jerit. Salwa, caiha bebenggu, tanda dia kenyang kan? Karena sifat burung puyuh itu. Tengoklah kalau dia lapar. Masuk apa pula ini? Tak sudah ini. Buang lapar, ribut. Ya itu sifat burung puyuh itu Bu. Saya buat butik Salwa Collection. Ya, tidak tahu kau burung puyuh. Burung puyuh pakai baju. Nah, itu dasim itu, gawi dasim. Termasuklah gawinya ia memprovokatori ibu-ibu galak saling bisik-bisik melalui HP. Hai, si Anta datang ya? Katanya aku datang. Itu dasim. Dasimanya baru di nomor. Kalau lagi dasim. Iya. Jadi gawe ini saya itu memecah belah.
Mencerai-berai, biar ibu-ibu tak bersatu lagi pengajian. Biar tahan ibu-ibu majelis kali, kenapa dah datang lagi? Lalu kat majelis baru. Iya kan? Masa majelis lama ditinggalkan, nimbulkan majelis yang baru? Kalau majelis yang lama baliknya bareng-bareng. Kalau yang baru nih baliknya dewek-dewek. Ngaku baru kenal. Baru nak jadi kawan baru kan? Betul tak? Makanya itulah sifat kata Nabi. Kalau kau berkumpul dalam satu kelompok, terpecah belah, hati-hati, ada harimau yang akan memangsa. Apa isyarat Nabi? Harimau itu adalah setan-setan yang membisikkan biar kau terjauh dari kelompok yang benar. Inilah majelis taklim, nak lari mana lagi? Sudah tetap berhubungan, tetap komunikasi, tetap ikuti kegiatan. Tidak apa-apa. Nanti ini bu. Nah. Kedua, ada yang namanya muasna. Muasna. Muasna itu tugasnya kalau ada majelis taklim, berzikir, itu ngantuk. Itu muasna, ada jinnya. Makanya kalau khutbah Jumat kan banyak tidur kalau Jumat itu kan. Saya ulang, jaga waspada semua jamaah Jumat, jangan sampai kita dibisiki oleh muasna. Siapa muasna? Jin yang di sekitar kita, yang membuat kita terlelap akan tidur. Coba ibu buka TikTok, berjam-jam ini ngadu-ngadu. Kenapa? Ada muasna yang tadi di kawan. Giliran kita baca Quran, Auzubillahi mulai muak ya. Ada ting-tong, ada bel pula kan? Sadaqallah. Ada semuanya macam. Sama seperti orang ibu habis sholat maghrib, nak badiah maghrib, ada rasa kentut, dia jodoh-jodohnya nak kentut itu, biar tak sholat sunat. Ini godaan. Sudah masih banyak lagi. Jin-jin itu gawainya memprovokasi. Artinya biar kita terhasut. Dengan provokasinya itu kita jadi orang yang terikut dengan mereka. Nah, makanya kita harus banyak-banyak menjaga diri. Amalannya apa? Nanti catat. Nah, amalan yang pertama, setiap habis sholat jangan lepas baca ayat kursi. Satu. Selesai baca ayat kursi, amat ke daunnya lah. Ibu baca Al-Fatihah, paketnya itu Al-Baqarah 285 286. Al-Fatihah ditambah Al-Baqarah 285 Amanah Rasul sampai 286. Apa manfaatnya? Ayat kursi menjaga kita. Al-Fatihah dengan Al-Baqarah yang ayat 2 ayat terakhir tadi, setiap hurufnya itu menggugurkan dosa. Ditambah dengan kalimat ta'awuz, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, disambung dengan surah 59 3 ayat terakhir. 22 surah Al-Hasr, 59 itu Al-Hasr. Ayat 22 23, 24. Cuma 24 ayat surah Al-Hasr. Sudah baca? Ayat kursi sudah. Al-Fatihah ditambah dengan Al-Baqarah terakhir. Baca ayat A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Sekali lagi baca 3. Selesai. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Nah, 3 ayat itu ternyata setiap hurufnya itu ada ribuan malaikat. Jadi 3 ayat itu lebih kurang ada 70.000 malaikat yang berada di badan ibu. Ya. Jadi baca Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 285 tahu manfaatnya. Satu, ketika ibu baca 2 ayat 2 surat ini, maka terbuka pintu langit. Satu-satunya yang bisa buka pintu langit itu Al-Fatihah dan Al-Baqarah ini. Ketika yang kedua, setiap huruf Al-Fatihah ada 139 huruf. Itu ditambah dengan Al-Baqarah, setiap huruf menggugurkan dosa. Kalau Al-Fatihah ada 139 huruf, berarti ada 139 dosa. Ditambah Al-Baqarah 285, lebih kurang 400 huruf, maka berarti ditambah dengan Al-Fatihah sekian ratus huruf sudah menggugurkan dosa. Sekali baca. Makanya ibu kalau nak belajar Quran, gugur dulu dosa, biar anak-anak antara itu udah hafal. Jadi habis tahsin ayat kursi tadi. Tahsin ayat kursi. Dari umur berapa ibu baca dari kecil sekarang? Hafal. Coba baca kan. Dah sudah. Ya udduhu. Tidak baca ya uduhu hifzuhu, baca ya uduhu. Ini banyak di masjid itu. Iya. Coba sama-sama baca ayat di sini. 1, 2, mulai. Masalah kan? Coba nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salah benar, lafaz Allah ini salah. Itu lafzul jalala, lafaz Allah itu a, lafnya itu takhif tebalkan. Masuk ke Allah itu ada tasdid, double. Setiap lafaz Allah lidahnya naik ke atas. Allah 2 detik, 2 harokat 2 detik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul kecil, hayyul qa pakai lidah, qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, nah lidahnya nempel ke lagi 2 detik. Coba sama-sama. Allah. Lagi. Nah ini bagus ibu nih, coba. Bagus. Coba agak majukan gedenya tuh, biar O-nya pas. Allah. Ini yang bulatkan ke depan. Allahu. Coba. Bagus. Coba benar. Oh bagus sudah, terus. Salah. Allah. Ininya bergeraknya ke depan. Allah. Makanya jangan anggap sekali lapas Allah. Tapi ketika Allah Akbar, sami Allah, hati-hati. Cuma ini baik, bukan berarti berdosa, tidak berdosa. Dapat 2 pahala tetap.
perbaiki mulai nafas itu. Karena nama Allah itu wasilah. Lidahnya naik ke atas, lurus ke atas, nempel ke langit-langit, jangan bergerak. Allahu, 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 Allah. Satu dua mulai. Allahu, 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 Allah. Tahan lagi, sebulan lagi. Jadilah kalau sama-sama bagus galau. Aku yakin. Nah, itu kerja iblis menyesatkan. Jadi setiap langkah ibu, makanya ibu balik dari acara ini nak ke rumah. Ada nggak di rumah? Kalau nggak kaki, ibu pegang kunci berarti kan? Ibu buka dewek. Maka kalau ibu sampai ke rumah sebelum ngetok pintu, sebelum salam, Bismillah pegang gagangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa? Karena ibu balik dari sini di jalan banyak jin ngentol. Dari mana-mana itu pasti melok. Itu udah dipastikan. Ngapa? Karena dia mencari tempat. Ibu banyak ngerasa karena lama berkawannya selamanya. Jadi tak kurang rasa lagi. Setelah buka pintu, ibu baru ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang di dalam. Kalau nak kata ibu buka dewek ngomong Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, semua setan jin dari ngacir panas pindah rumah, cari rumah lain. Nah, itu satu manfaat untuk mengantisipasi biar tidak digoda setan. Makanya manfaat ibu setelah selesai sholat zikirnya itu dulu biar dia antisipasi. Sudah. Nah, inilah manfaat agar bunda sekalian terjaga dari buruknya godaan setan tadi, ya, iblis tadi. Kemudian mau catat boleh. Jadi itu tadi untuk bagaimana kenal diri kita, biar kita kenal dengan Allah. Satu tadi, carilah kekurangan sendiri, jangan sekali-kali berusaha mencari kekurangan orang lain. Kenapa? Itu sunnah. Kalau kita terbalik kan sekarang nih, dibuka hijab keburukan orang, biar ngurusi keburukan, biar keburukan itu tahu gitu. Itu yang harus dilawan. Kenapa? Itu tidak sadar ketika mencari keburukan orang, uang kaget akan dibuka keburukan itu lewat. Maka kata Nabi, man satar musliman fasatarullah. Siapa yang menutup aib saudaranya, tidak menceritakan keburukan saudaranya, maka Allah tutup juga keburukan ibu-ibu. Udah tahu ibu komplit apa tidak? Aku tahu ibu galak nyenyes, galak nyerito ibu keburukan wong. Tidak tahu. Selama ini wong nyimaknya baik, diem, kalem, sopan, suka bersedekah, galak berinfak. Tidak tahu kalau kamu itu. Ya kan? Tapi karena kita suka menutupi aib orang lain, aib saudaranya seiman, maka Allah tutup pula keburukannya. Itu kelebihannya. Makanya ketika ibu galak, siapa mau mobil lewat ke jalan? No, nyetir ibu. Yang nyetir nih, rumahnya mau mobil lewat kaca. Itu kan ada setannya. Kenapa kita tidak tahan? Kenapa kita tidak berlindung saja? Alhamdulillah saya. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan itu. Nah, itu baik. Makanya ibu sama seperti lihat orang gila. Tak tahu gila. Ceritoi. Apa kamu nyeritain gila? Ya, orang gila itu nyerit sini. Rasanya udah lama-lama. Alhamdulillah. Yang kedua, perbanyak berzikir. Itu cara mengenal diri dengan Allah. Dia kenal diri kita. Ketiga, banyak diam. Ngomong yang bermanfaat. Baik. Tak kalah ngomong. Jadi kalau ada kawan ngajak ngobrol, apa namanya, yang sifatnya bakal menimbulkan dosa, dia diam. Walaupun kaget, bisa diam-diam. Selama ini tak usah diladeni itu. Ibu belajarlah memperbaiki diri. Ya, walaupun dulu ibu sama nyenyesnya masa sekarang ada perubahan kan? Nah, tidak apa-apa dikata kawan. Tak sombong dia kawan ini. Biarkanlah terus bertasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Berusaha.
Kakek dia berpikir kalau barang itu anak bercerita berubah, tidak lagi yang nak macam-macam. Dia balik ke rumah tu mikir, mungkin aku ni cerita aku ni dah galak buat dia berosong ni. Mulai dia nak ada dia lagi kabar cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sesuai dengan kadarnya kan, yang baik kan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Itu jawab ya. Coba kalau mulai, mana si Anu? Aku dah nyampe ni. Dia sudah mulai tak ada nyawa lagi. Kenapa? Karena makan rosok. Nah, mampu tak kita berbuat seperti itu? Insyaallah. Nak mati bukan? Sudah sekalian rahmat Allah. Kemudian di luar itu jaga 10 maksiat batin. Ibu hindari 10 maksiat batin. Hindarinya. Belajar, buyur-buyur kan. Ada 10 maksiat batin. Maksiat itu dosa. 1, terlalu banyak makan. Ya, bukan ini yang gemuk dalam banyak makan. Iya. Iya. Ibu kurus, tidak banyak makan. Kicip, malah ngasih lebih banyak sih. Tapi minus yang malam. Tidak berhenti lagi. Iya. Kenapa orang tidak banyak makan? Lebih banyak mengosongkan perut. Berpuasa. Ternyata orang yang memperbanyak makan itu akan dilaporkan di akhirat. Siapa yang banyak mengurangi makan dengan niat berpuasa, maka akan dikenyangkan di akhirat. Itu rumusnya. Ketika Abu Hurairah melihat Rasulullah teler 4 hari tidak makan, ganti makanan. Sholat Nabi sampai lesu, sholat tahajud, sholat segala macam, sampai lemas Muhammad. Saya juga Nabi kan? Ya Rasulullah, kenapa begini? Nangis Abu Hurairah. La tabki ya Abu Hurairah, jangan kau menangis. Aku biasa baik, jangan kau menangis. Kenapa? Sesungguhnya orang yang suka mengosongkan perutnya, kata Nabi, maka akan sulit disambar oleh api neraka. Jadi banyak mengosongkan perutnya itu akan susah api itu nak nyambar. Coba kalau banyak makan, ya, seperti nanti malas berbuat. Maka siapa yang merasakan banyak makan mengakibatkan orang jadi malas ibadah, maka mulailah berkurang. Kenapa? Lebih baik itu menjaga dari sekarang. Kurangi makan. Apa namanya? Syahrut ta'am. Kurangi banyak makan. Jangan banyak makan. Itu dosa pertama. Maksiat. Yang kedua, syahrul kalam. Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ada hati kau tidak seru, yang ngomongnya cuma lalu kemana-mana, tidak manfaat. Ujung-ujungnya lantas ketawa banyak, kawan yang tadi dia kesinggung. Betul tak? Itu baik, tak tahu. Kalau kawan kesinggung, maka mulai menjaga, membatasi banyak ngomong. Ngomong yang seperlunya, ngomong yang bermanfaat. Ketiga, dosa batin ini ghadabun, gampang emosi.